Mungkin di lagu Wonderland Indonesia ini mungkin suatu hari nanti Novia bisa keluar konser di luar dengan lagu ini dan memperkenalkan budaya kita gitu loh. Aku bilang sama Lili, kalian lolos, aku pulang ya hari ini. Aku bisikin ke mereka di saat itu juga pas kita bertiga lagi berdiri gitu. Mas Anang yang paling gak suka sama Novi, serius. Mas Anang sampai bilang kayak, aku gak lihat ada potensi di anak ini, sampai kayak gitu ya. Ketemu lagi di Ngobrol Asik sekarang bersama dengan penyanyi idol yang paling cemerlang di bulan ini. Namanya Novia Bahmit. Iya Enggak, betul. salah. Tadi salah Bahdim ya. Kan saudaraan kan? Masih. Iya nggak masih bener kan saudaraan nggak mungkin putus. Iya. Masih. Tapi bener saudaraan kan? Masih. Sama Badimnya atau istrinya? Sama Kak Irfan Bahdim. Jadi Dari sebenarnya mana? Dari ibu, dari anak? Dari ibu, dari bapak? Dari nenek buyut. Oh, gitu. oh. Jadi sebenarnya udah lumayan jauh sih. Jauh, gitu dari tapi- Arab Melayu. Arab Melayu. Iya. Arab Melayu. Betul. Tapi kamu lahirnya di Gorontalo. Di Nuangan, di Kabupaten Bolaang Mongondo. Bongalan. Bolaang Mongondo. Ya, itu di Sulawesi Utara. Sulawesi. Jauh. Iya, jauh. Kenapa bisa sampai sini sih kamu? Iya, karena mengejar karir. Wih. Aku dulu dari Jember, masih Jawa. Heeh. Kamu ini melewatin berapa pulau ya? Bolaang Bolaang Mongondo. Dia tuh Jadi kemana tuh? dari Dari kota mana? Manado itu paling 5 jam lah ke 5 jam. kampungku gitu. Di kampung. Sampai kampung. Ada jalanan aspal kan? Ada. Oh, ada. Sekarang udah aspal. Kalau dulu belum. Dulu itu Dulu maksudnya tuh susah banget. Dulu maksudnya itu apa? Dulu itu maksudnya kamu umur berapa? Aku umur berapa ya? Mungkin masih 7 tahun, masih 8 tahun. Itu jalannya masih belum aspal, jadi masih kayak yang kerikil-kerikil gitu. Terus Bolaang Mongondo itu. iya betul. Yang kamu bangga dengan Bolaang Mongondo apa? Yang aku banggakan ya karena itu adalah tempat lahirku. Satu. Terus di sana sebenarnya banyak tempat-tempat wisata. Dan di sana tuh banyak sekali pantai-pantai, gunung-gunung dan belum tereksplor gitu. Laut, Pantai, sorry. gunung. Di sana juga banyak air terjun. Dan itu masih alam banget sih. Masih alam banget. Wow. Ya di sana. Berarti kamu tuh orang Bolaang Mongondo yang paling top hari ini. Aduh. Bener gak sih? Bener dong? Bener loh. Aduh, Loh, amin. ya bener kan? Ada lagi penyanyi atau tokoh yang dari Bolaang Mongondo. Seumuran Novia, umur 19 tahun hari ini. Ini 19 kan? Iya 19. Ada tokoh atau penyanyi atau penari atau pengusaha atau apa yang gak ada? Berarti benar-benar Novia Bahmit adalah orang Bolaang Mongondo dari Sulawesi Utara. Betul. Yang sekarang hit banget. Waduh, amin. Enggak, hitnya kamu itu hari ini itu bukan hanya masuk channel Indonesia, tapi seluruh channel dunia itu lihat karena kamu masuk di situ karena Alfie Rap itu ya. udah sangat mendunia dengan karya-karyanya dia. Ya. Anak muda juga. Kamu kenal sama Alfie di mana? Baru kenal pas di Project Wonderland Indonesia. Apa kamu pas diajak tahu bahwa ini proyeknya Alfie? Nggak tahu? Tahu, aku dikasih tahu sebelumnya. Karena aku dipanggil itu H-7 sebenarnya. H-7 sebelum proses syuting dikasih taunya. Dan waktu itu posisinya Novia lagi di Nuangan, di desanya Novi. Jadi Loh, kamu pulang kampung? Iya, waktu itu lagi pulang kampung. Terus manajer aku telepon katanya siap-siap untuk Project Wonderland Indonesia ini kan. Tapi belum tentu kamu yang akan dipilih jadi penyanyinya. Karena mungkin ada banyak penyanyi lain juga gitu. Terus akhirnya pas dikirim lagunya, wow, aku bilang ini kayaknya projectnya nggak main-main gitu, karena memang lagunya juga dari situ udah ada 9 lagu daerah dan penutupan dengan lagu nasional gitu. Akhirnya aku langsung
di saat itu juga aku langsung fokus ngafalin tuh lagu. Walaupun aku belum tahu nih kalau aku yang bakalan kepilih untuk project itu. Jadi kamu itu gak ngerti dipilih apa enggak, tapi kamu langsung udah optimis aja gitu. Optimis, langsung in charge aja. Udah langsung kayak oh wow. Tapi sebelumnya aku udah ngikutin ke Alfie Rev juga. Karena udah ngikutin Instagramnya dia, jadi kayak ngeliatin konten-kontennya dia juga di YouTube gitu kan, sambil nonton video-videonya main music di alam kayak gitu. Aku nonton sambil kayak di dalam hati sama di dalam pikiran aku tuh selalu bilang kayak kapan aku nyanyi maksudnya karyanya dengan lagu nasional kayak gitu, tapi di alam gitu, dengan dipadu-padankan dengan music EDM gitu. Jadi maksudnya kapan gitu ya. Jadi kayak bebas, freedom gitu. Kayak feel happy gitu. Jadi bangga banget diajak sama Alfie. Bangga banget. Nggak nyangka bener bahwa Alfie Rev akan akhirnya pilih kamu. Iya, nggak nyangka banget. Nggak ada kepikiran ke sana malah. Karena waktu itu emang lagi pulang kampung kan. Terus wow, kayak wow, ini kesempatan besar sekali sih. Dan dari situ aku besar juga kan anaknya kan emang suka dengan alam gitu kan. Jadi kemungkinan. Dan aku di situ dijelaskan di behind the scene shooting, mereka baru upload itu kenapa mereka pilih Novia? Karena mereka waktu itu pas lagi meeting dari banyaknya penyanyi-penyanyi, mereka pilih Novia karena memang mereka punya kriteria untuk penyanyi di Wonderland Indonesia ini gitu. Dan waktu itu memang Novia kan posting-posting yang di alam gitu kan, maksudnya loncat dari tebing ada Novi videonya. Nah dari situ mungkin mereka lihat wah ini anak mungkin pas banget gitu sama project kita Wonderland Indonesia ini gitu. Jadi memang mainnya di alam gitu. Berarti impian yang terwujud. Alhamdulillah. Iya. Jadi sekarang aku bilang sekali lagi bahwa penyanyi Idol sesi 9 sampai 10. Kamu 10 kan? 10. Ya. Sekarang paling hit adalah kamu. Oh. Iya benar. Ini aku dapat datanya. Amin. Jadi karyanya hebat. Nggak artinya bahwa dulu kamu ikut Idol padahal nggak nyangka ya akan jadi begini. Enggak. Pokoknya Novi cuman kayak ikut aja gitu. Cintai proses, bermimpi-mimpi, kata Kak Alfie Rev. Kita harus mencintai proses dan bermimpi-mimpilah setinggi mungkin. Berhalu-halu ria setinggi mungkin. Tapi ingat, jangan hanya cuman sampai di mimpi. Nyatakan mimpi itu. Gitu. Nyatakan mimpi itu. Ya. Wow, hebat banget. Ini kalau ada anak muda kayak kamu ini hebat. Amin. Kamu cita-citanya apa sih kalau jadi penyanyi, apa yang sekarang ini udah kayak apa? Menurut kamu nih pencapaian apa ini? Ini pencapaian apa? Apa ya? Novi juga tidak menduga-duga. Tinggi banget kan ini? Tinggi banget kan menurut kamu? Iya. Kan? Masih ada yang lebih tinggi mau dicapai. Apa yang belum tercapai sampai kamu mulai berangkat dari desa kamu sampai ke sini? Apa ya? Mungkin ini adalah startnya Novia ya. Dan Novia ada satu keinginan, mungkin di lagu Wonderland Indonesia ini, mungkin suatu hari nanti Novia bisa keluar konser di luar dengan lagu ini dan memperkenalkan budaya kita gitu loh. Dengan lagu Wonderland Indonesia ini, dengan beberapa lagu daerah, dengan beberapa bahasa yang dicampur, yang disatukan di dalam lagu itu dengan kostum-kostum daerah di situ. Gitu. Jadi untuk memperkenalkan nih, mempresentasikan Indonesia itu kayaknya luar biasa gitu. Di negeri lain. Umur 19 tahun mikirnya udah kayak gini loh. Waduh, hebat banget. Jadi kegiatan sehari-hari sekarang apa yang paling menyita waktunya kamu itu apa sekarang? Ya job sih sebenarnya. Ngejob banyak di tengah pandemi hari ini kan, banyak seniman yang nggak dapat job juga, apa juga. Alhamdulillah. Kamu masih berjalan. Alhamdulillah jalan, dan juga berkonten terus sih. Jadi aktif aja gitu di sosial media, nyanyi gitu. Karena memang nyanyi itu kan jadi kebiasaan kan. Setiap hari itu nggak mungkin nggak nyanyi gitu. Itu jadi kebiasaan gitu. Jadi dari nyanyian itu, kalau sekarang Novi lagi aktif
nyanyiin lagu-lagu daerah karena memang Novia rasa bangga juga nih orang-orang yang nonton Wonderland Indonesia itu ada sampai ibu-ibu yang ngirimin video anaknya 4 tahun, dia bilang sama mamanya, suatu hari nanti saya mau jadi drummer dan bakalan bawain lagu Wonderland Indonesia ini gitu. Dan itu sampai dikirimin teks panjang banget dan video anaknya lagi nyanyi walaupun dia nggak tahu dia ngomong apa. Tapi dia udah bisa ngikutin gitu loh lagunya dari si patokaan sampai dengan lagu yang penutupan di Wonderland Indonesia. Dan itu gak cuma 1, 2, 3 tapi ada banyak banget yang mungkin saja Novia belum lihat satu persatu gitu. Waduh, gitu. Bisa sampai mempengaruhi orang kayak anak-anak kecil kayak gitu. Betul, dan di Wonderland Indonesia ini di sosial media semuanya itu bilang kenapa saya jadi senang ya ngafalin lagu-lagu daerah gara-gara Wonderland Indonesia ini. Nah itu adalah salah satu impiannya Kak Alfi sebenarnya. Karena maaf ya, anak zaman sekarang tuh sulit sekali untuk menghafalkan lagu-lagu daerah. Bahkan budaya Indonesia pun mereka nggak tahu gitu loh. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan budaya Indonesia, bagaimana biar anak muda sekarang itu semangat untuk tahu. Kita harus punya sesuatu dulu nih biar untuk mengait jiwa nasionalisme anak muda gitu. Karena sekarang anak muda itu suka sekali dengan music EDM. Kalau misalnya mereka sudah suka dengan music EDM, disatukan dengan kostum-kostum daerah, jadi mereka punya ketertarikan gitu, ketertarikan untuk tahu gitu loh. Karena harus ada daya ketertarikan dulu, baru mereka pengen tahu sebenarnya, gitu. Waduh, ini bahaya. Ini harusnya itu badan penyuluh ideologi Pancasila kamu masuk kamu harusnya. Lu beneran. Bener gak guys? Bener ya? Mulai dari Idol sampai hari ini eksis dan bukan, kamu tuh nomor berapa ya? 8, Novi, kamu nomor 8 kan? Iya betul. Tuh coba guys, lulusan Idol nomor 8. Iya waktu kamu keluar aku nyesel loh. Bener ya? Aku Bunda Maya itu kok bisa ya? Seorang Novia yang waktu itu nyanyi lagu My Rama keren. Judi. Kamu tuh nyanyi lagu waktu Black Dog kamu nyanyi Black kan? Dog ya, Led Zeppelin. Itu semua. Dan waktu itu kan gak pernahnya kan di voting terendah. Sekalinya di voting terendah langsung out gitu. Jadi mungkin shock kali ya. Atau gimana. Waktu itu kamu perasaannya apa? Aku sebenarnya Mas Anang, pas di hari waktu Novi udah mau berangkat ke studio dari hotel itu, dari karantina itu, Novi kan tidur tuh malam sebelum besok Novi udah keluar gitu. Tidur, mimpi. Ada yang bilang, kamu gak apa-apa ya pulang gitu. Tapi waktu itu pulangnya itu tapi dalam positif gitu loh. Kayak gak apa-apa, kamu pulang tapi gak apa-apa gitu loh. Baru dimulai gitu. Kamu baru mulai sekarang. Dan waktu pagi-pagi itu aku udah sarapan, sebelum sarapan aku mandi dulu kan. Enggak, sarapan dulu waktu itu. Terus habis itu aku mandi pas shower, kok ada lagi yang bisikin, kamu pulang, gak apa-apa tapi. Terus habis itu saya berkaca, ini kenapa gitu loh. Tapi pembawaannya di hari itu tuh aku happy aja gitu loh. Gak tahu, tapi di hari itu benar-benar energi aku beda dengan hari yang lain. Aku sangat senang di hari itu juga. Kayak happy aja gitu pembawaannya. Kayak gak ada rasa capek, gak ada kefikiran apa-apa, gak ada gangguan apa-apa. Tapi di hari itu juga kayak aku udah ready gitu. Aku udah siap untuk keluar gitu. Tapi aku selalu berdoa, aku mau keluar di berapapun, yang penting Allah sudah kasih jalan terbaik untuk aku. Dan aku sangat yakin gitu. Yang penting yang satu yang harus aku ingat ya, harus tetap eksis, berproses, cintai proses, dan jangan pernah menyerah, itu aja sih. Dan kan aku disandingkan waktu itu sama Tiara sama Liodra kan. Ya. Aku udah yakin sekali, nggak tahu kenapa, tapi aku kayak kalian semangat ya, gitu. Aku pas lagi siapa nih yang mau keluar gitu kan, aku bilang sama Lili, kalian lolos, aku pulang ya hari ini. Aku bisikin ke mereka. Di saat itu juga pas kita bertiga lagi berdiri gitu. Makanya aku kan senyum aja kan waktu itu kan. Emang kamu easy aja gitu kayak. Kok ini orang cuek aja gitu. Kayak
aku udah siap gitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Aku udah yakin dengan rencananya Allah gitu. Kamu hebat banget sih. Ya apa ya artinya? Ya itu kan artinya kesuksesan tertunda saja. Iya. Tapi kamu masukin ajang idol, memiliki keberanian, memiliki kemauan. Ini akan banyak dicontoh, termasuk Arsy. Aku berharap bisa mencontoh kamu. Amin. Karena Arsy itu senang loh sama kamu. Iya ya. Bener, Arsy itu senang banget. Pas lagu Speechless. Iya, itu seneng banget. Arsy itu seneng banget sama dia. Seneng banget. Ya, apalagi ya lihat kamu yang video ini ya keren. Jadi ya kalau kembali lagi ke cerita video tersebut, emang aku sih kepingin ketemu Alfi ya. Iya. Mudah-mudahan kamu nanti sampaikan, aku nanti minta nomor teleponnya Alfi. Aku mau ngomong sama dia, aku pengen mengundang dia karena dengan umur semuda Alfi, dia punya rencana karya yang luar biasa. Tahu nggak? Itu mereka konsepnya sudah dari 7 bulan. Karena mereka setiap tahun selalu mengeluarkan project, dan Wonderland Indonesia ini adalah project yang paling besar yang mereka konsepkan gitu. Dan sebenarnya Wonderland Indonesia itu tidak tayang di tahun ini karena mereka kekurangan dana. Dan akhirnya Doni Salmanan yang mensupport kita. Doni Salmanan? Ya, mensupport untuk menyelesaikan proyek. Harus ditayangkan proyek ini gitu. Jadi memang dia mensupport dari dana gitu. Dan sebenarnya Kak Alfi bilang masih 40% yang tidak dituangkan semua di Wonderland Indonesia. Masih 40% aja sudah sekeren gitu. Itu videonya, ya kan? Tapi ya itu dia, karena harusnya mereka sudah mulai editing itu di bulan Mei. Cuman karena mereka masih kayak masih kekurangan itu. Jadi mereka kayak masih bingung antara mendingan kata Kak Alfi itu nggak usah tayang dulu daripada kita setengah-setengah gitu. Dan akhirnya Mas Doni Salmanan ini langsung telepon, tidak ada 2 kali pikir gitu. Udah tidak bertele-tele, udah langsung dibilang harus gitu. Dijadiin. Iya, jadiin project. Kayaknya perlu mengundang yang bikin Wonderland Indonesia ya? Wonderland Indonesia kita akan undang. Jadi memang kamu udah sekarang satu tim sama mereka ya? Kebetulan saya penyanyinya di situ ya, dan saya juga kan mencintai Wonderland Indonesia. Iya, gitu. Jadi saya paham betul dengan. Berarti akan ada project Wonderland Indonesia lanjutan? Amin, semoga. Waduh. Tapi belum tahu ya, semoga aja Kak Alfi akan aku lagi jadi penyanyinya. Nggak tahu. Kamu. Tapi bagus dong kamu. Album nggak bikin? Album belum malah. Single kamu yang sudah kamu bikin udah berapa sekarang? Ingin Jatuh Cinta. Baru itu doang. Sekarang masih akan mau digarap lagi untuk single kedua gitu. Dan sebenarnya kemarin Novi tuh ada collab sebenarnya sama album masterpiece-nya Bunda Maya. Gitu. Oh iya, itu si Maya ngomong banget. Ya, betul. Recycle lagu Lelaki Buaya Darat. Gitu. Itu sih baru itu sama Wonderland Indonesia ini. Sama Wonderland Indonesia. Iya. Film main juga. Iya. Kemarin habis syuting film horor. Mungkin akan tayang di bioskop, tapi mungkin akhir tahun ini atau enggak tahun udah depan. Selesai? Gitu. Udah selesai syutingnya. Tapi passionnya kemana sih sebetulnya Novi ini? Coba aja semuanya. Jadi mumpung masih muda, kita ya explore aja dulu kemampuan kita di mana gitu kan. Ya aku ngikutin apa yang aku senang gitu. Gitu. Jadi kita harus mencintai sesuatu dulu, baru kita bisa semangat untuk mengerjakannya gitu. Aduh. Ya tapi masih muda. Iya. Penyanyi Indonesia yang sukses menurut kamu dan kamu mengidolakan siapa? Aku dari dulu memang mengidolakan Kak Agnes Mo dan juga Coach Anggun sih. Berarti kamu suka sama Agnes Mo, kamu suka sama Anggun C. Sasmi? Iya. Betul. Aku suka cewek-cewek yang dalam artian keker, independen gitu. Jadi kayak tidak yang menye-menye gitu. tapi idol itu ya. Coba. Ya yang 10 lah ya. Yang itu ya. Beda-beda semua ya. Beda-beda semua. Punya karakternya masing-masing. Ya.
dan unik-unik. Ya makanya kan waktu itu aku ngomong, kamu masuk ke 10 besar, ya kamu menang sudah. Kamu tinggal berkarya aja. Orang udah kamu sudah punya fans. Iya. Benar. Senang ya akhirnya begini. Senang alhamdulillah. Andai kan gak ikut idol waktu itu ya, berarti kamu masih di sana dong. Iya masih. Enggak, aku kan dulu pernah ikut Idola Cilik dulu. Idola Cilik Oke. 2013 sampai Oke. 5 besar. Terus abis itu di 2018 Novia ikut The Voice Indonesia. Dipegang sama Coach Anggun dulu. Dan sampai di babak live round. Akhirnya Novia ikut Indonesian Idol. Dulu Novia pernah ikut Indonesian Idol juga. Yang tahunya si Maria. Tapi Loh, aku dong. iya. Aku juga ya. Iya. Terus waktu itu jadi Novia tuh gak lolos karena Novia masih terlalu muda waktu itu. Masih 16 Iya, nggak bisa. 15 baru mau 15 tahun. Udah gitu suara Novi tuh lost karena ngobrol sama teman, forsir gitu kan. Udah gitu Novi kebagian yang malam banget. Jadi pas di dalam proses judges Serak. suaranya tidak keluar Udah gitu. ketemu aku kamu? Hah? Udah ketemu aku? Udah ketemu. Ya Mas Anang seperti biasa yang kayak enggak deh. Mas Anang serius dulu pas Novia Indonesian Idol. Ya. Mas Anang yang paling gak suka sama Novi. Serius. Mas Anang sampai bilang kayak, aku gak lihat ada potensi di anak ini. Sampai kayak gitu. Ya Allah. Betapa sakit hatinya. Tapi sakit hati itu Novia jadikan motivasi. Oh aku harus kasih yang terbaik nih. Biar aku putar nih pemikirannya Mas Anang gitu. Jadi gue malu dong sekarang. Jadi pas dulu Mas Anang mulai suka sama Novi di saat Novi nyanyi I Have Nothing. Jadi waktu itu ada Novia, Liodra sama Ainun, sama Waode sama satu lagi siapa Novi lupa dari Makassar juga. Kita sama-sama dari Sulawesi. Nah dari situ tuh, oke, aku harus tunjukin nih. Jadi termotivasi sebenarnya dari komentarnya Mas Anang itu. Oh, iya. Loh iya, kayak gitu tuh harus kita jadikan motivasi. Jangan sampai orang yang mikirnya kita tidak berpotensi kita tunjukkan gitu. Wow. Aduh, ampun, ini ketemu orang hebat lagi di Idol. Ya, kemarin udah Tiara kesini, sekarang kamu yang kesini dan denger cerita kamu ini. Ampun, aku bilang ampun. Kamu perjuangannya nggak mudah banget. Dan kamu membuktikan sampai hari ini lagu itu di tangga tertinggi. Alhamdulillah Mas, di umum masih trending 3 dan di music masih 1. Alhamdulillah sampai saat ini. Terima kasih masyarakat Indonesia. Karena yang bikin merinding itu mereka bersinergi untuk mentrendingkan karya ini gitu. Wow. Jadi sampai kayak nggak boleh sampai turun kayak gitu loh. Novi baca komen-komennya itu sampai kayak terharu gitu. Kayak wow luar biasa gitu. Ya itu modal kamu untuk ke depan. Udah segera berkarya deh lagi. Tapi Amin. udah keluar single ya, tinggal menunggu ya. Iya. Baru single pertama. Baru Sayang single di pertama. zaman ini adalah zaman single jadi bukan zaman album. Tapi harusnya ya tinggal kamu nanti bagaimana. Kamu itu punya kans internasional. Amin. Enggak, kamu bener-bener. Kamu orang bener Indonesia yang sangat kelihatan Indonesianya gitu. Modal kamu tuh suara udah bagus. Ya penampilan kamu oke gitu ya. Dan looknya kamu memang mewakili banget. Tinggal ya ini kan sudah mulai kelihatan bahwa jalur kamu memang mau gue. Amin. Kepingin Mimpinya ya? Novi sih buat bawa nama Indonesia tuh ke sana dan memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Itu cita-cita Karena yang kamu. bikin Novi merinding juga itu nonton reaction itu kebanyakan bule loh. Kebanyakan orang luar. Oh, Dan gitu? setiap video mereka selalu bilang, "Oh my god, I wanna go to Indonesia. I wanna see," gitu kayak iya, the culture gitu. Kayak sampai kayak mereka sampai nangis gitu. Wow, Indonesia is so beautiful gitu. Jadi benar banget Indonesia di video itu, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland gitu. Oh, oke. Di pembukaan video itu. Iya, menarik sih aku tadi. Iya. Aku lihat udah 3 kali. Semua reaction tuh kebanyakan dari macam-macam negara. Negara. Gitu. Macam-macam negara. Memberikan reaction di video itu gitu. Waduh. Itu satu-satu Novi intip itu semua dari awal sampai akhir. Gimana sih reaksi mereka gitu. Top 8 idol loh bisa begini loh.
Loh, kenapa top 8 idol? Iya, artinya nggak gini ya. Buat anak Indonesia, seluruh Indonesia ya, yang punya cita-cita seperti kamu, ada di ujung pun gitu ya. Kalau kemauannya tinggi, bahwa di Indonesia tuh banyak jalur yang luar biasa udah. Betul. Dan dibuktikan sama kamu bener-bener dari ujung timur termasuk ya Indonesia. Itu bisa sampai kamu sekarang jadi superstar. Alhamdulillah sih. Mungkin karena apa ya, anak-anak itu kadang tidak percaya dengan bakat mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka punya gitu, dan mereka takut untuk memulai. Sebenarnya mulai aja dulu gitu. Kalau kamu udah mulai, kamu akan lihat gitu dari beberapa pandangan, dan kamu akan tahu prosesnya kayak gimana gitu. Waktu itu Novia, ya. Jadi Novi sedikit ceritain perjuangan Novi dulu ya, idola boleh, cilik. Boleh. Jadi Novi waktu itu izin sama orang tua itu dari kelas 3 SD ikut idola cilik gitu. Itu belum diizinkan dari kelas 3, 4, 5 sampai 6 SD. Akhirnya waktu itu di papa sama mama sudah ke kota Manadonya itu posisinya bahwa adik Novi lagi sakit. Dan akhirnya Novia beranikan diri di usia Novi yang 11 tahun yang kelas 5 SD mau naik ke kelas 6. Yes. Novia memberanikan diri untuk naik taksi dari kampungnya Novi untuk ke kota Manado. Dan itu tahu nggak? Itu masih mobil gitu. Dan mobil travel dan di belakang itu sudah tidak ada space karena di belakang itu tinggal ada galon bensin. Kamu duduk di situ? Dan aku lihat, aduh gimana nih audisinya tinggal 2 hari gitu. Dan akhirnya aku bilang sama pak supirnya, Pak nggak apa-apa deh gitu, Novi duduk di belakang aja gitu di tinggal ada sedikit space di belakang itu. Sama galon-galon bensin, karena kalau di kampung kan selalu bawa galon-galon bensin untuk beli bensin dari kota ke daerah kan. Iya. Jadi aku duduk di situ sambil muntah, udah nggak karuan rasanya kayak gimana. Yang penting aku sampai di Manado dulu. Sampai di Manado dulu. Iya, aku sampai di Manado dulu dan aku sudah tahu nih aku harus konsekuensinya apa gitu. Dia pasti dimarahin sama papa, iya, oke. Tapi kalau dimarahin sama papa, kalau aku posisinya sudah di Manado, papa sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi mau nggak mau papa harus nganterin aku audisi gitu. Karena emang aku izin nggak pernah diizinin gitu sama orang tua. Akhirnya aku memberanikan diri dan maksudnya apa ya? Dari keberanian aku itu bisa membawa aku sampai sekarang gitu. Nakal positif. Iya, nakal positif. Iya, betul. Nakal positif. Dan apa ya? Kalau Novi bilang banyak orang daerah yang takut untuk ikut audisi ke kota besar, itu mereka berpikir karena aku belum bisa nih bahasa Indonesia dengan baik. Aku takut buat ngadapin orang-orang. Tapi padahal kalau misalnya kamu yakin dengan apa yang kamu punya, dengan bakat yang kamu punya, kamu coba, kamu akan bertemu dengan banyak orang, kamu akan ngobrol dengan banyak orang, nanti dari situ kamu akan dapat ilmu-ilmunya gitu loh. Jadi jangan takut untuk memulai. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dan ketika kamu misalnya sudah di pertengahan nih, terus kamu merasa down, merasa aduh aku kayaknya nggak bisa lagi nih. Kamu ingat why you started gitu. Kenapa kamu mulai itu? Oh my. Gitu. Pinter banget sih. Pasti di desa kamu waktu itu pergi dari desanya berarti umur 11 tahun. 11 tahun. Iya. Itu kelas berapa ya? Kelas 5. Berarti waktu di kelas 5 itu kan banyak penyanyi-penyanyi juga yang di situ. Banyak sekali. Di daerah itu banyak sekali penyanyinya, cuman mereka tidak punya jalur untuk apa? Untuk ada kakak kelas gitu yang ngecengin kamu kali atau apa? Ada. Sekarang bisa ngelihat kamu kayak gini, teman-teman di situ kayak. Iya, mereka bangga dengan Novi. Tadinya mereka kayak kurang yakin gitu kan sama Novi. Tapi dari situlah maksudnya dengan ketidakyakinan mereka, Novi akan tunjukkan gitu loh kalau Novi itu bisa. Novi tidak seperti apa yang kalian omongkan gitu. Yang kalian selalu bilang, kayak misalnya contoh kecil kayak Novia nyanyi. Terus mereka kayak nggak lihat Novi gitu. Novi tunjukin proses by proses gitu. Nanti kalian akan melihat Novi suatu saat nanti. Jadi Novi itu serius juga berfilm-film Ria ini. Iya. Serius. Aku lebih senang ke horror movie, action gitu. Kayak fight atau ya. Ini kayaknya jiwanya laki ini. Laki. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena kebetulan papa tuh nggak punya anak cowok. Jadi dulu masih kecil aku ya dibikin seperti cowok gitu.
Dulu tuh Novi masih kecil pakainya ceper, kayak kameja. Terus mainannya tuh robot, terus pesawat-pesawat, nggak pernah tuh main Barbie. Serius. Nanti pas Novi udah pindah ke Jakarta, kalau Tante Novi kan memang dunia fashion kan, jadi benar-benar ditata, duduknya harus rapi, ngomongnya kayak gimana gitu. Dan Opa Novi kan di sini tinggal sama Om sama Tante gitu kan. Jadi mereka tuh benar-benar ngedidik Novi tuh nggak cuma nyanyi doang gitu, tapi dari cara, dari manners, dari beretitude seperti apa gitu. Karena sama aja, berlian kalau tidak dikikis tidak akan ada harganya gitu. Jadi harus dikikis dulu dia baru bersinar dan berharga gitu. Sama seperti penyanyi, kalau misalnya berada di tangan yang tidak tepat, ya dia akan jadi penyanyi amatiran gitu. Tapi kalau berada di tangan yang tepat, dia bisa jadi sesuatu. Gitu. Jadi alhamdulillah aku berada di tangan yang tepat bersama Oma sama Opa. Terima kasih Ami Bagu dan Tante Iba. Tapi Mama sama Papa di sana di Bolangmongondo. Di Bolangmongondo ya. Jadi mereka titipkan Novia untuk di sini gitu. Kamu punya adik, punya kakak? Punya kakak 1, adik 2. Jadi kita semua berempat tuh cewek semua. Semuanya cewek? Iya. Gak ada yang nemenin kamu di sini? Kebetulan ada kakak aku. Oh, itu yang nemenin kamu sekarang kemana-mana? Iya. Jadi dulu tuh aku memang sama papa itu dia dibawa kemana-mana gitu. Kayak ke kebun ngeliatin orang kerja gitu. Terus papa aku kan seorang gembala sapi juga. Kalau di sana kan memang pekerjaannya tuh cengkeh, terus kelapa kayak gitu-gitu. Jadi Novi ikut papa aja dari masih kecil gitu, masuk ke kebun-kebun gitu, terus ngeliatin orang kerja gitu. Jadi kayak masuk ke hutan-hutan aja gitu mainnya. Jadi kayak Tarzan aja gitu. Sekarang Novi dipanggilnya Moana. Iya, kamu kayak Moana. Rambutnya kalau digerak begitu kayak Moana. Iya benar. Kamu ngeliat film Moana itu apa? Apa ada pikiran, kayak gua atau gimana? Iya. Karena apa ya? Maksudnya sambil di pinggir pantai, itu dari rumah Novi ke pantai cuman sekitar 10 menit loh. Oh, dekat. Dari rumah, deket banget. Jadi kayak di pantai, terus kalau misalnya aku lagi masuk ke dalam hutan kayak gitu, aku biasanya bawa kalau di Manado itu namanya peda. Jadi kalau misalnya kayak pisau yang apa sih, golok ya? Iya, golok. Jadi itu selalu dibawa kemana-mana. Jadi ketika kita haus, kita tinggal ambil kelapa, minum gitu. Jadi seperti Moana. Jadi benar-benar kayak tinggal di hutan gitu loh, kayak tinggal di alam gitu. Gitu sih. Iya, kamu 5 jam dari Manado. Iya. Aku kepingin loh ke desa kamu. Iya. Nanti aku mau tunjukin video aku nyamperin orang pakai roda sapi. Jadi kalau di sana kan ngambil kelapa itu pakai roda sapi. Jadi di belakang ada 2 sapi. Terus kita duduk sambil kayak iniin sapi. Jadi aku kemarin pulang kampung sambil videoin tuh papa sambil ngedidik sapi di sungai. Buat sapi itu biar pintar. Iya, sampai hari ini. Jadi sampai biar sapi itu pintar kalau misalnya lagi dikendarain kayak gimana. Itu aku ada videonya. Aku belum sempat masukin ke vlog aku. Nanti aku bakalan upload di vlog aku. Waduh, sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Dan aku turun turun dengan roda sapi itu sampai ke kampung gitu, buat ngajarin tuh sapi. Jadi orang-orang sambil nontonin aku gitu. Masa? Iya, kalau anak-anak lain malu kali ya kayak gitu. Aku mah I don't care. Ini yang bikin happy. Nanti aku kirim ya. Ini bahaya loh, ini ntar tomboy banget loh kamu ntar. Parah. Jadi dulu memang Novi tomboy sekali. Jadi dulu Novi pernah sempat di skin juga rambutnya. Jadi dulu tuh Novi pernah pesantren sebenarnya. Pesantren setengah tahun, habis itu pindah ke Jakarta. Jadi dulu pesantren. Di mana? Di Manado? Iya, di Asal Manado, pesantren Asal Manado. Jadi dari situ tuh aku mulai belajar ngaji, terus ngaji dengan kenapa aku bisa ngaji dengan berliuk-liuk kayak gitu, murotal kayak tilawah. Itu dari situ pesantren. Aku ngafalin surat-surat. Terus dari pesantren itu aku dulu ikut pencak silat se-Kota Manado. Dan itu aku nggak bilang papa, karena papa kan takut kamu mau jadi penyanyi atau mau jadi pesilat gitu kan. Waktu itu aku izin,
Jadi aku sebenarnya mau ikut 2 nih, ada fight sama seni tunggal baku. Jadi aku waktu itu nggak izin papa karena aku udah tahu nih pasti papa nggak ngizinin lagi nih. Kamu mau jadi penyanyi yang luka-luka gitu ya? Kamu mana? Mau pilih mana? Mau jadi penyanyi atau mau jadi pesilat gitu? Ya ilah gimana dong ini gitu kan. Jadi ya udah aku ikutlah yang seni tunggal baku. Jadi nggak fight gitu. Padahal kalau misalnya latihan aku fight juga gitu, tapi pakai pelindung gitu kan. Jadi pas waktu itu aku ikut pencak silat seni tunggal baku, nggak taunya juara 3 sekota Manado. Jadi apa ya? Coba aja gitu loh. Yang penting punya pengalaman. Pengalaman itu lebih mahal dari segalanya gitu. Jadi nyoba olahraga pencak silat udah. Nyoba jadi qoriah udah. Nyoba film udah. Sekarang penyanyi lagi top-topnya. Amin. Apalagi kamu yang sebentar lagi nih mau kamu kerjain lagi selain ini nih? Apa ya? Sulit sih ini. Kalau ini kayaknya ya nggak tahu ya. Cuman surfer. Emang laki-laki semua ini kan? Dan motoran. Tapi aku sering dimarahin sama manajer aku, sama oma opa. Ya jangan. Gak tahu karena enggak, maksudnya itu adalah sesuatu yang bikin Novi senang gitu. Apalagi kalau misalnya ke Bali, itu Novia maunya sama motor aja gitu, ke Ubud, ke apa gitu. Jadi naik motor tuh sambil dengerin lagu itu sangat buat aku relax gitu. Jadi kan orang punya suatu yang buat dia senang itu kan beda-beda ya. Nah, aku ini agak ekstrim sih sebenarnya, tapi that's what I love gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi mau dengerin lagunya dia solonya kayak apa? Ya kan jadi pengen tahu kelakuannya kayak gini. Gak tahu. Saya minta lagu sama Ahmad Dhani, ntar aku ngomong sama Dhani ya. Boleh. Suruh aja Novia, bentar aku ngomong sama dia. Yeah. Rumah aku deket sama dia soalnya. Oh iya. Deket banget. Aku selalu ketemu sama dia. Itu bener. Gimana ya kamu? Unik banget gitu. Nyadarin gak? Ntar lagi aku terbang nih. Enggak. Tapi mama sama papa itu artinya gini. Sekarang udah terserah Novi deh mau jadi apa gitu. Mereka udah yakin aja sama Novi gitu. Jadi mereka sudah serahkan Novi sama oma sama opa Novi di Jakarta sih. Oma opa juga sama udah. Novi yang penting cita-citanya apa kita jagain gitu. Iya. Maksudnya Novi jalan aja gitu. Yang penting fokus jalan sama aja. karir. Okay. Fokus sama karir. Tapi tetap ada kontrol dari belakang. Tetap ada kontrol dari orang tua. Tetap ada gitu. kontrolnya. Iya. Waduh. Gitu. Jadi gak apa-apa Novia maksudnya main bola gitu kan. Main bola. Biasanya tuh kan seminggu bisa 4 kali gitu kan main bola. Sama Celebrity FC. Sama Bang Judika. Sama Kak Delon. Iya. Okay. Itu main kan sama mereka. Ikut kamu? Ikut Celebrity FC. Terus biasanya tuh kayak sering banget gitu kan, tiap hari, tiap minggu itu setiap Senin kita mainnya. Nah, aku juga ada di klub-klub lain juga kan. Jadi kayak waktu itu pas aku lagi senang-senang bisa 4 kali dalam seminggu gitu. Dan akhirnya ada di klub-klub yang lainnya juga, iya. Jadi bagi waktu gitu, biasa main sore, ada juga main malam gitu. Terus aku ditanyain, kamu mau jadi penyanyi atau mau jadi pemain bola? Ditanyain lagi kayak gitu kan. Oke, kita bikin deal. Gimana kalau sebulan 2 kali? Buset, aku langsung stres tuh. Aduh gimana dong ini gitu kan. Suruh main sepak bola cuma sebulan 2 kali? Iya. Dikasih batas lah gitu. Batas. Jadi biar aku fokus sama nyanyi gitu loh. Maksudnya aku main bola juga ketika aku punya free time gitu. Cuman kalau misalnya orang tua itu kan mikirnya pasti takut kecapean gitu kan. Apalagi kegiatan. Ya seumuran kayak kamu perempuan. Iya. Ya nyanyi sekarang seperti ini, bayangannya kan free time begini-begini di mana di salon, pedikur medikur, betul ya? Iya. Ya kan? Ya dipijet, apa namanya itu yang facial. Facial. Ya kan? Perawatan rambut. Kamu enggak itu? Ya kadang-kadang juga sih. Ketika kalau misalnya udah capek banget kayak emang butuh misalnya mau show baru. Bukan baru. Yang itu menjadi kebutuhan yang enggak.
Jadi kebutuhan yang selain nyanyi itu tadi apa kebutuhan kamu? Yang harus pasti gue lakuin. Kan tadi aku bilang perempuan tuh biasanya larinya ke salon, ini ono. Kamu ya kemana? itu, karena kan Sepak bola. semua kesenangan tuh kan beda-beda. Iya, makanya jadi aku kamu kesenangannya di situ gitu sepak loh. bola, Iya. sepeda Sepak bola, motoran, surfing. Terus apa lagi? Ya itu sih, 3 itu sih. Ya. Gitu. Sayang ya. Berarti kalau ada apa ya? Perlombaan 17 Agustus kemarin ikut dong. Pasti majat kelapa ya. Panjat Pinang ya, itu yang dipilih pasti sama dia. Tarik tambang boleh. Kamu punya tempat tongkrong nggak di Jakarta sekarang? Enggak. Jadi terus kalau di Jakarta terus ngapain dong? Ya itu nyanyi, konten, terus abis itu tongkrongan aku ya cuman maksudnya abis main bola biasanya kita suka pergi makan dulu gitu. Terus abis itu langsung pulang. Kayak jadi gitu banyak aja. Kegiatan di rumah dong? Iya. Kalau misalnya di rumah pun kalau nggak ngapa-ngapain aku pasti nggak pernah yang cuman kayak nggak diem gitu. Tapi apa nih aku harus bikin apa ya gitu, kayak selalu ada setiap hari tuh kayak nggak boleh nggak ada konten gitu. Jadi harus ada sesuatu. Ya udah gitu kesini setiap aja. hari. Sini banyak kerjaan. Boleh. Boleh. Bikin konten sama Bunda, bikin konten sama Arsi. Iya. Kalau enggak kamu bikin musik, rekaman di sini. Udah terserah deh. Boleh. Swear, aku kasih. Serius. Bener kan? Di keluarga yang bener-bener nyanyi siapa? Papa, Opa. Papa sama Opa bener-bener penyanyi. Iya. Jadi papa tuh sebenarnya dulu udah pernah ke Jakarta juga. Oke. Dia ikut lomba karaoke itu, terus tinggal sama Opa juga yang sekarang kan. Tapi waktu itu ditelepon kalau kakek meninggal, akhirnya pulang. Nggak balik lagi. Iya, nggak balik lagi karena ketemu mama. Gitu, ketemu mama gitu. Jadi udah nggak balik lagi ke sini, dapatlah aku. Jadi aku yang nerusin papa gitu. Oh, jadi papanya ada ya garis itu ya. Ada garis itu. Tapi pas Novia sudah pindah ke Jakarta, nah opanya Novi ini memang penyanyi jazz dulu. Jadi memang dari dulu tahun 70-an tuh sudah nyanyi juga Opa. Bareng sama Om Yopi Hitam. Opa gitu. Jadi Opa itu tiap kali misalnya di dapur makan selalu kasih referensi lagu. Dan Oma Novi juga dia memang banyak sekali wawasan tentang musik gitu. Dari musik tahun sekian 60-an, 70-an, 80-an. Jadi maksudnya aku sambil kayak dikasih tahu gitu, walaupun masih belum ngerti-ngerti banget, tapi dikasih tahu nih warna-warna musiknya seperti apa, orang zaman dulu nyanyinya seperti apa gitu. Jadi sambil makan tuh sambil dijelasin gitu. Kalau misalnya ada referensi lagu baru, Opa tuh selalu coba kamu ikutin deh yang ini. Jadi dulu tuh Novi sebenarnya whistle voice itu belum terlalu kuat, falset belum terlalu kuat. Akhirnya dilatih terus, dilatih sampai akhirnya tough gitu. Sampai akhirnya aku hajar gitu kalau misalnya falset. Jadi udah nggak takut lagi gitu, karena memang Opa tuh selalu kayak ayo coba, nggak boleh nggak coba gitu, kayak harus coba gitu. Akhirnya mampu. Iya, jangan takut coba gitu. Jangan coba. takut nyoba. Iya, gitu. Jadi dulu itu pas Novi masih sekolah juga selalu dipantau tuh olahraga di belakang rumah. Walaupun ya maksudnya aku kan dulu OSIS juga. Jadi maksudnya pulang-pulang kan pasti capek banget kan. Ya. Jadi walaupun capek sampai di rumah tuh tetap aja gitu aku olahraga. Dan aku gak boleh bohong karena Opa selalu pantau di belakang. Jadi dijagain. Jagain gitu. Gak boleh kamu kalau misalnya. Iya, jadi aku sampai kayak aduh gak bisa nih aku bohong-bohong terus kayak diem gitu, gak olahraga kan gitu. Jadi itu sebenarnya melatih power, nafas lebih kuat gitu. Dan juga penyanyi kan butuh, maksudnya harus keker gitu, kayak jangan gampang capek gitu. Jangan gampang capek. Boleh nanya, latihan nyanyi kamu dalam satu hari latihan? Sebenarnya aku lebih sering cuman kayak dengerin nih, misalnya aku suka banget dengerin lagu musik, lagunya Beyonce misalnya. Terus? Jadi aku dengerin benar-benar peka sama lagunya Beyonce. Aku peka dengan suaranya, aku ambil liuk-liuknya. Jadi aku dengerin sambil aku ikutin gitu. Tapi aku harus enjoy dulu gitu. Jadi misalnya aku dengerin lagu Beyonce, kenapa aku bisa ngambil liuk-liuknya itu? Karena aku ngikutin sampai dapat gitu. Misalnya
Oke. Hit me like a wave sun, burn into my darkest night. Jadi kayak gitu-gitunya tuh tadinya kan belum dapat, tapi bisa. pelan-pelan kita hit me like a wave sun, burn into my darkest night. Jadi kayak pelan-pelan sampai dapat gitu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya akan kebentuk kalau misalnya kita peka dengan kuping kita sendiri. Jadi kamu justru melatih kepekaan dulu, Iya. ya, Iya. and then kamu aplikasikan dengan suara kamu. Betul. Oh, ini satu ada. Tapi kamu ada nggak latihan memang do re mi fa sol la si do re mi fa sol? Nggak. Jadi kamu nggak diajarin perfect tone? Nggak. Itu kan penting, Novi. Iya, itu bahwa itu penting perfect sekali. tone itu penting banget. Penting sekali, tapi dulu mungkin Novi di Idola Cilik mungkin sudah diajarkan itu. Oh, Cuman apa ya, untuk ngelatih vokal setiap harinya Novi nggak pernah tuh yang kayak do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Enggak. Jadi otomatis aja gitu. Otomatis. Jadi Novi cuma ngikutin lagu-lagu yang memang menurut Novi susah dan susah untuk Novi ikuti, itu yang jadi tantangan itu. Novi. Iya. Jadi kalau orang belajar itu, kamu langsung aplikasi kelas 10, padahal kamu belum kelas 1, belum kelas 2, belum kelas 3. Langsung kelas 10 kamu mau hajar gitu. Boleh nggak aku ngomong begitu? Boleh dong? Iya, boleh. Jadi mungkin karena Novi sudah punya basicnya juga kan. Oh. Jadi Oke. ketika kesehariannya Novi, ya Novi yang penting jangan berhenti bernyanyi aja. Pokoknya Karena nyanyi aja. bernyanyi itu berarti memang sudah Sudah apa di ya? dalam jiwa, sudah di kayak dalam orang darah. Iya, kayak orang kayak apa ya? Seperti kayak Kak Nazar. Loh iya, dikit-dikit nyanyi kan. Ini menarik, ini menarik buat aku. Karena aku dulu latihan loh, Novi. Sampai suaraku bisa tinggi, aku latihan di dalam air. Oh iya, kalau itu teriak-teriak. Itu latihan, Iya. latihan nafas, latihan Iya. pernapasan, aku latihan. Aku harus lari, aku latihan. Iya. Novi untuk melengkapi itu apa yang dilakuin dalam setiap hari? Ya olahraga. Karena ini kan bisa jadi apa ya, Education, buat teman-teman iya. yang kamu nih hari ini nih, kamu mau ngapain, kamu pakai baju apa, kamu mau ngapain, ini mau diikutin orang hari ini. Kamu tuh udah di titik itu hari ini loh. Nah ini kamu udah sampai di titik yang sekarang itu orang apa yang mau dilakuin Novi, gue mau jalanin gitu. Kamu share aja gitu. Makanya aku nanya tadi, kamu latihannya gimana sih? Iya. Apa ya? Jadi Novi tuh ada panggilan dari dalam jiwanya Novi sendiri, harus olahraga. Olahraga itu juga bener-bener bagian Harus. yang harus kamu kerjakan dalam setiap hari, Bu. Jadi Enggak setiap hari juga. At least 1 minggu itu bisa ya max 3 kali lah. Gitu. Oh. Yang penting ada gitu olahraga. Jadi aku sebenarnya nggak usah berat-berat juga olahraganya. Kayak aku jogging aja gitu. Jogging. 1 jam, 2 jam, 45 menit. Ya bisa seperti itu. 45 menit, 1 jam gitu. Terus biasanya aku tuh suka bangun subuh terus olahraga. Jadi jadi aku kan sekarang tinggal di Jati Asih itu ada di perkampungan gitu. Aku olahraga aja gitu sambil dengerin musik, terus misalnya ada kayak tangga, di situ yang aku olahraga gitu. Jadi benar-benar kayak olahraga di mana tempat yang ada aku bisa olahraga, di situ aku olahraga gitu. Olahraga lari, sprint, terus push up, sit up, terus kayak plank, terus apapun gitu. Jadi kayak di saat aku olahraga, aku langsung tes malamnya, langsung nyanyi. Misalnya aku olahraga nih dari jam 6, aku selesai jam 8, gitu kan, mandi, relax dulu. Sorenya aku coba tes gitu, nyanyi. Aku harus lebih enjoy nyanyinya, relax. Jadi kamu yang ngerasain sendiri, kamu yang akan ngerasain sendiri ketika kamu udah ngelakuin olahraga. Dan kamu akan lebih ngerasain simpelnya bernyanyi gitu. Kayak misalnya lebih easy buat kamu untuk bernyanyi. Karena kamu memang core-nya ini, perutnya ini sudah kuat dengan olahraga itu. Ketika kamu ngehit nada-nada tinggi, tapi kamu tidak olahraga, tidak di backup dengan itu, ya kamu akan ngerasain kesulitannya gitu. Kenapa kamu yakin bahwa core-nya kamu kuat? Ya karena aku olahraga. Olahraga? Iya, olahraga. Coba bayangkan seorang Novia, core-nya kuat, ya, kamu instingnya ini mahal. Iya. Insting bernyanyinya sudah ada.
Bayangkan itu kamu dilengkapin dengan pemahaman teknik. Wow. Karena aku orang yang menyesal. Iya. Ini aku share ke Novia. Kenapa tuh? Aku bukan penyanyi laki yang bagus. Bukan. Memang aku punya karakter dalam suara. Ya karakter itu sebetulnya apa ya? Ya suara nggak enak, cuman bisa nyanyi lah gitu. Sebetulnya. Jadi semua orang bisa nyanyi gitu. Cuman akhirnya aku menemukan cara sendiri nyanyi gayaku. Andaikan aku itu dulu benar-benar belajar teknik bernyanyi, mungkin aku akan jauh lebih bagus. Nah, kalau aku ngeliat kamu dari gift Tuhannya udah dikasih. Iya. Kamu punya dasar orangnya berkemauan tinggi, punya cita-cita tinggi banget, itu bagus. Dan kamu punya tempat gitu kayaknya. Kalau kamu tempat itu kamu lengkapin lagi dengan teknik, waduh. Ya dari pengalaman aku aja, aku cuma mau share aja. Karena aku sayang ngelihat kemampuan kamu yang luar biasa ini dan aku ngelihat passion kamu juga kuat, semangat kamu memang tertuju ke situ, segalanya memang kamu akan berjuang di situ, kamu akan segalanya lah. Aku ngelihat bahwa andaikan seorang Novi ini mau belajar teknik, karena itu jauh akan lebih luar biasa, matang betul, dan kamu akan bisa menghadapi persoalan problem tentang kesehatan kamu. Let's see, kenapa aku bicara ini? Pada saat kamu memang gak sehat, tapi kamu harus profesional, kamu harus diundang nyanyi dan kontrak. Gak mungkin kamu batalin. Iya betul. Okay? Karena kamu punya teknik yang memadai, kamu akan mengolah kemampuan itu. Iya. Pada saat kamu tidak punya, kamu bingung. Iya. Karena kamu daya tahannya udah turun nih 50%. Iya, istilahnya kalau misalnya kita nyanyi nih dan tantangannya lagu tinggi, gimana cara kita ngakalinya? Kita pakai falset. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya Novia belajar baru tahu apa itu whistle voice, apa itu chest voice, apa itu head voice. Itu aku baru berunding sama opa aku ketika kita harus tahu nih apa nih nada-nadanya. Oh, kenapa orang biasanya bilang ini chest voice? Emang suaranya dari dada gitu kan. Jadi dipraktekkan langsung. Jadi aku baru tahu apa itu chest voice, whistle voice, perpindahan dari mixed voice, maksudnya dari chest voice ke head voice. Ya. Itu tidak gampang. Gimana cara biar easy gitu. Wow. Dan aku belajar itu. Gitu. Contohin coba. Misalnya lagu Agnesnya. Dengarkan materiku. Gitu. Jadi kayak perpindahannya tuh harus ya, benar. Smooth. Iya. Gitu. Itu gak ada yang ngajarin? Gak ada. Jadi kayak kamu sendiri? Sama opa. Iya. Opa yang ngasih guideline itu. Iya, maksudnya bantuin. Jadi kamu harus tahu nih apa nih whistle voice, apa itu perpindahan. Sekarang opa udah 65, tapi jiwanya muda. Jadi kalau aku boleh, ini ngomong sama kamu gak kelar-kelar, terus terang, aku seneng melihat kamu. Orang yang paling, apa ya, istilahnya orang yang berkontribusi banget. Sampai kamu sekarang ada di Wonderland, Wonderland Indonesia. Sampai sekarang trending nomor 1. Dalam karir itu sampai sekarang siapa yang paling berjasa? Ya pastinya orang tua ya. Yes betul. Orang tua. Pasti. Habis itu oma sama opa. Oma sama opa. Opa sama oma ya. Deket banget. Banget. Jadi mereka memang sudah anggap Pak Novia itu anaknya mereka gitu. Karena mereka juga cuman punya anak cowok kan. Jadi dapat aku kayak anak cewek gitu. Anak ceweknya mereka gitu. Gitu. Ini masih umur 19 tahun pengalamannya kok kayak gini ya? Aku seumur 19 tahun kamu ngapain? Nov, aku kan harus bandingin Nov. Aku umur 19 tahun berarti aku masih berarti kan buat SMA ya? Kenapa? Lulus SMA ya? Waktu sekarang udah lulus kan kuliah sudah. Tingkat berapa berarti ya? 19 tahun tingkat berapa? Harusnya Novia sekarang sudah kuliah sudah semester 3 atau 4 ya, lupa. 3-4 ya? Iya. Aku di Bandung berarti. Jadi Novi itu sebenarnya sekolahnya agak kecepetan. Oh berarti aku SMA.
SMA udah kayak gini. Waduh, ini artinya bahwa ya bibit Indonesia untuk jadi di dunia nyanyi itu sangat luar biasa. Iya. Benar-benar. Jadi apa yang aku mau bilang bahwa banyak omongan tadi bisa diambil. Novi orangnya memang mau belajar, mau ditempa oleh keadaan, tidak pernah menyerah. Jangan pernah merasa puas. Wow, jangan pernah merasa puas, itu kata Novi. Iya. Wih. Karena pohon semakin tinggi, anginnya akan semakin kuat. Jadi bertahanlah gitu loh. Apa yang gak puas dari diri Novi hari ini? Gak Melihat puas. Novi sendiri tuh gak kuat, belum puasnya di mana? Ya Novi masih Novi merasa Novi pengetahuannya masih sedikit sekali gitu. Jadi memang harus banyak belajar lagi. Dan yang penting itu sebenarnya banyak baca juga. Karena anak zaman sekarang itu susah sekali untuk baca gitu. Pantesan pintar. Gitu. Enggak. Kamu seneng baca? Aku baru. Satu hari berapa? Enggak. Aku malah justru mau ngingetin nih karena aku juga baru memulai itu gitu. Oh, oke. Jadi aku dari kampung tuh benar-benar kita kayak nggak baca sama sekali Mas Anang. Jadi cuma nontonnya tuh video-video yang sebenarnya bisa dibilang tidak bermutu gitu. Cuman buat kayak lawakan, kayak nggak ada edukasi gitu. Gitu. Jadi maksudnya untuk anak zaman sekarang mulailah untuk membaca sesuatu, berita ataupun apa yang keadaan sekarang tuh lagi terjadi gitu, cari tahu gitu. Jadi gitu? Iya maksudnya jadi luas pengetahuan kita, nggak cuman di situ-situ aja gitu. Dan Novi sekarang lagi ngebangkitin jiwa karena baca itu adalah kebiasaan kan sebenarnya. Jadi memang sulit untuk buat anak muda itu baca sulit sekali. Tapi coba deh kayak galih jiwa itu, baca itu penting sekali gitu loh. Jadi Novi juga sekarang lagi mengguide membuat diri Novi untuk tertarik berbaca gitu. Wah. Gitu. Bahaya ini kalau penyanyi Indonesia muda kayak dia semua, bahaya juga ya. Indonesia memang luar biasa akan bisa bicara di dunia internasional. Tapi memang kamu sekarang jadi perhatian internasional dengan Wonderland Indonesia. Amin. Jadi guys, pertemuan ini pertemuan yang sebetulnya aku juga ingin tahu perkembangan dia. Karena pernah di Idol bareng. Iya. Kita pernah di Idol. Yang itu yang bilang gak ada potensi. Ternyata dia ikut Idol semenjak udah lama berarti. Dan aku udah menggembleng dia tanpa sadar. Aku udah menggembleng dia. Dan dia adalah orang yang tidak mau menyerah. Dan dia segalanya diambil positifnya. Artinya bahwa Novi memang sudah punya jalan menjadi superstar. Amin. Karena kalau kamu hanya bernegatif thinking terhadap semua keadaan kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Dan satu lagi sih yang selalu Novi ingat, hidup itu cuma sebentar. Weiss. Jadi pergunakan waktu itu dengan hal-hal yang positif gitu. Kalau untuk bergalau-galau ria, terus kamu jadinya nggak jadi apa-apa, kan sayang hidupnya gitu. Gawat. Novi, terima kasih ya kamu hadir di sini. Terima kasih Mas Anang. Kita akan kasih hadiah, tapi mudah-mudahan hadiahnya kamu terima aja lengkap. Kamu kasih kirimin semua bawain yang di bawah. Lumiere lengkap. Lumiere lengkap akan dibawa oleh Novi, itu pemberian dari Bunda tadi, tolong titip terima kasih Bunda. Buat Novi. Jadi mau dikasih Lumiere lengkap. Kamu bawa ke bawah, siapin semua jadi ntar pas ini. Makasih. Jadi terima kasih Novi. Terima kasih Mas Anang. Banyak share yang tadi diharapkan oleh fans kamu di semoga Indonesia. bisa termotivasi. Bukan hanya di Indonesia hari ini. Kalau aku lihat trendingnya kamu sampai detik ini masih udah sampai di 10 juta viewer di YouTube kamu Wonderland Indonesia. Aku rasa ini akan masih butuh bisa sampai satu minggu 2 minggu ke depan masih di trending 1 kayaknya. Amin. Karena terus viral itu karya kamu di situ bersama Alfi. Iya. Jadi sekali lagi selamat. Iya. Aku orang Indonesia, aku masyarakat Indonesia, kamu membawa lagu Indonesia seperti itu dan membuat karya seperti itu, aku jadi bangga juga. Sekali lagi kamu sukses. Terima kasih banyak Mas Anang.